Turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan, tidak henti-hentinya kami berterima kasih, kami bersyukur memiliki Allah yang hebat seperti Engkau. Tidak pernah henti-hentinya kami berterima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, kasih setia-Mu
yang selalu Engkau limpahkan bagi masing-masing kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kami yakin dan percaya rintangan yang ada di depan mata kami sanggup melewatinya bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan masing-masing kami ya Bapa untuk lebih memuji-Mu, lebih meninggikan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Mari yang percaya bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita itu setia, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Teman-teman boleh saling sapa, kiri dan kanannya katakan Tuhan luar biasa. Amin. Sama-sama tepuk tanganmu. Sama-sama kita katakan ajarku, ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berbalik temukan cintamu. Amin. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam nama yang sejati. Ku dapat hadir. One more time, sing. Inilah rindu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan alasku cinta dan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sama-sama kita katakan ajarku berdiam dekat di hatimu saat ku berbalik temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam nama yang sejati. Ku damai. Inilah rinduku, hidupku, hanyalah untukmu, segenap
di hatimu. Yang masih bersuka cita, lebih lagi semangat untuk bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang di sini percaya bahwa Allah kita sanggup menyembuhkan? Allah kita setia. Amin. Saya mau lihat lambaian yang orang-orang bersuka cita pada sore hari ini. Yes. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dari kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes. Sama-sama kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Lebih semangat lagi kita katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Teman-teman sendiri nyatakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Yes. Allah sanggup melakukan segala perkara.
Sebab Allah kita Allah yang berkuasa dan kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang hingga selamanya. Amin. Haleluya. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji namanya. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
Yesus. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Bersama-sama lagi dengan hati mengatakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Senantiasa kami selalu diingatkan bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan yang boleh kami selalu terima. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh selalu kami lihat ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya itu semua tidaklah cukup untuk pertumbuhan iman kami. Oleh karena itu kami mau duduk diam sejenak ya Bapa, untuk membuka hati, telinga dan pikiran kami untuk diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Sebab pendengaran akan firman Tuhan, disitulah iman akan bertumbuh dan muncul. Bapa, kuasailah hamba-Mu, biarlah setiap hikmat, marifat, rema dan juga pewahyuan yang Tuhan titipkan kepada hamba-Mu ini, hamba boleh sampaikan kepada umat-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ampuni setiap salah dosa kami Tuhan, biar pada sore hari ini jangan biarkan iblis mengintimidasi pikiran kami ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan telah terlebih mengampuni setiap kesalahan kami. Oleh karena itu kami mau hari ini dididik dan dibentuk oleh firman-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama-sama mau diberkati firman-Mu. Haleluya. Amin. Boleh berkaitan dengan tema bulanan kita yaitu iman merindukan pimpinan Roh Kudus teman-teman ya. Jadi saya yakin dan percaya semua yang hadir di tempat ini sudah memiliki namanya iman. Ketika kita iman kita sudah ada dalam diri kita, maka apakah pertanyaannya iman itu bertumbuh atau tidak ya? Sebab ada perumpamaan yang mengatakan iman yang ditabur di seperti benih yang di tanah yang subur itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi pertanyaannya kalau iman itu akhirnya tidak bertumbuh lalu akhirnya mati, lalu bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Sehingga disinilah dikatakan kenapa iman itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Yaitu dikatakan Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kebenaran, ya, Roh Pendamai, Roh Pengajar, teman-teman. Nah, sehinggalah di hari-hari ini memiliki iman aja tuh ternyata nggak cukup. Sehingga iman harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagaimana kita hari ini mungkin dalam kehidupan sebagai teman-teman muda, ketika kita mau belajar untuk bekerja, kita perlu mentor, kita perlu pembimbing. Dalam kerohanian pun kita punya kakak rohani, kita punya seorang mentor, seorang leader, ya. Demikian dalam pertumbuhan kerohanian kita, iman kita hendaklah dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga teman-teman dari pembahasan yang pertama saya mulai dengan sekali lagi dengan iman, teman-teman. Iman
yang benar itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu berdoa tadi saya sempat singgung teman-teman. Kalau hari ini kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Semua yang dilihat dengan mata jasmani kita, itu semua bisa juga menumbuhkan iman kita. Tapi bahaya kalau iman kerohanian kita hanya timbul dari mata jasmani kita. Sebab ketika kita tidak bisa melihat apa yang firman Tuhan atau Tuhan telah janjikan, ternyata kita bisa kecewa. Bahkan mata jasmani kita akan semakin menuntut pembuktian. Mana Tuhan, sehingga iman kita bukan lagi bertumbuh tetapi akhirnya bisa mati. Sehingga disinilah kembali kita harus senantiasa iman yang benar kembali harus timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebab disitulah teman-teman, kalau teman-teman pernah membaca kitab-kitab kisah-kisah yang dalam Alkitab. Kenapa orang yang tadinya buta, meskipun dia tidak bisa melihat secara jasmani saat itu Tuhan Yesus yang ada. Tapi lewat pendengarannya dia telah mendengar bahwa dikatakan Yesus telah dapat menyembuhkan orang yang lumpuh berjalan. Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit kusta menjadi tahir. Yesus dapat mengadakan mujizat A, B, C dan sebagainya teman-teman. Sehingga disitulah orang yang buta secara jasmani akhirnya timbul iman dan dia datang mencari Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia memohon dan memohon kesembuhan. Di sanalah iman yang telah dibentuknya lewat pendengaran akan firman Tuhan dimateraikan Tuhan dan kesembuhan itu terjadi. Oleh karena itu hari ini iman yang benar sekali lagi dikatakan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan berikutnya pertanyaannya setelah kita memiliki iman kembali. Apakah iman kita ini bertumbuh? Oleh karena itu supaya iman ini bertumbuh kita perlu mentor yang sejati yaitu Roh Kudus. Nah bagaimana kondisi hari ini teman-teman ya? Kenapa saya bilang iman itu enggak cukup kalau kita hanya mengandalkan kita berkata saya seorang yang memiliki iman. Ya, tahun 2022 ya, ini masih 2022 betul? Betul ya. Nah, siapa yang udah punya plan 2023 mungkin atau 2024 ya? Ada yang udah punya plan? Ya. Nah, teman-teman kalau baca berita hari-hari ini masih bulan September ya. September biasanya bentar lagi Oktober, November, Desember ya biasanya kan kita udah planning mungkin mau jalan-jalan dan sebagainya gitu ya. Tapi saya kaget sih kenapa di bulan-bulan ini sudah banyak berita yang mengatakan tahun 2023 itu ada yang namanya resesi. Dunia akan mengalami goncangan ekonomi, akan ada resesi. Ya. Bahkan kalau bisa dibilang sorry ya. Bahkan dunia dikatakan ibaratnya menjadi gelap ya. Karena identik namanya resesi ke dunia ekonomi itu berarti identik dengan masa sulit, masa sukar ya. Dunia akan menjadi gelap ya. Tetapi hari ini ingatlah anak-anak Tuhan. Mengapa Tuhan dikatakan menciptakan hari pertama adalah terang ya. Dan kita dikatakan adalah anak-anak terang. Hendaklah kita menjadi terang dunia. Sehingga disitulah bagi saya disinilah kesempatan kita anak-anak Tuhan khususnya. Di tengah-tengah dunia yang akan redup menjadi gelap. Anak-anak Tuhan harus tampil sebagai anak-anak terang. Amin. Oleh karena itu disinilah yang membedakan iman kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan tampil menjadi anak-anak terang. Pertanyaannya bagaimana untuk kita bisa menjadi anak-anak terang? Ya, sebelumnya saya mau kembali mereview, ya, mereview salah satunya tentang yang namanya mega project karakter Kristus. Hari Minggu, teman-teman, silakan sama-sama sebutkan ada 3 karakter yang harus kita ingat dan kita adopsi. Ya, yang wanita dulu deh, coba ladies first biasanya ya. Silakan yang wanita 1, 2, 3. 3. Waduh, ini lupa semua ya. Udah mulai luntur ini mega project nih ya.
Oke, kalau gitu sama-sama ya. Yang pertama rendah hati, merendahkan diri, pengabdian. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Nah, puji Tuhan. Teman-teman, saya tadi waktu saya mempersiapkan firman ini tiba-tiba dapat satu rema. Remanya seperti ini, kenapa Mega Project hari Minggu berbicara rendah hati, merendahkan diri, pengabdian. Ternyata ada relasinya dengan apa yang saya hari ini akan sharingkan. Yang pertama, orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus adalah seorang pribadi yang mau merendahkan diri, ya. Sehingga merendahkan diri di sini artinya bukan kita menjadi pribadi yang rendah, tapi pribadi yang mau selalu yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang ini akan selalu merendahkan diri untuk bagaimana suara Tuhan berbicara kepadanya lewat firman-Nya. Jangan sampai hari ini banyak anak Tuhan merasa karena hari ini kok dibacainnya firman ini lagi sih. Biasanya sering gitu ya. Kok firmannya dari ini lagi sih? Kok yang tadi pagi kayaknya sama sih ya. Banyak tuh sih-sihnya ya. Ikut diikutin gitu ya. Nah, seolah-olah akhirnya menjadi pribadi yang udah tahu ya. Ini mah firman yang tadi udah tahu deh gitu ya. Udah tahu isinya itu gitu ya. Yang tadinya ini hasilnya nanti ini nanti kesini udah tahu. Nah, akhirnya menjadi pribadi yang sok tahu. Bahaya teman-teman. Tetapi hari ini yuk sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk bagaimana Roh Kudus akan memimpin iman kita. Sehingga dari firman mengingatkan kita untuk ketika kita merendahkan diri, kita selalu ingin tahu apa firman Tuhan yang berbicara dalam diri kita. Makanya firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah salah ya. Dituliskan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dulu ya. Kita buka dulu Mazmur Daud ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca bersama-sama anak-anak muda ya. Anak-anak Tuhan kita baca 1, 2, 3. Bisa ditayangkan? Oke. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah, ayat yang ketiga, amin. Ya, di firman ini diingatkan kenapa sih firman Tuhan itu selalu harus direnungkan siang dan malam. Ya, di sini saya melihat teman-teman yang udah punya pacar, yang sudah punya keluarga. Ya, ini saya gak usah tanya kalau cewek ya, ini sesama cowok biasanya. Kalau kita lagi jatuh cinta gitu ya, pasti selalu tuh memikirkan si dia itu siang dan malam ya. Kepikiran wajahnya gitu ya, kepikiran dia lagi ngapain gitu ya. Apalagi ini ada yang baru-baru menikah, apakah juga terpikirkan selalu ya. Pasangannya siang dan malam ya. Nah teman-teman, kalau kita jatuh cinta dengan seseorang itu kita selalu bisa pikirkan siang dan malam ya. Kita pengen selalu tahu apa yang dia lakukan ya, apa yang dia inginkan juga kepada kita dan sebagainya. Nah demikian orang yang merendahkan diri ya untuk Tuhan, dia adalah orang yang ingin selalu tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga dia selalu ingin tahu apa perintahnya yang untuk kita lakukan, untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Disitulah kita bukan menjadi pribadi yang sok tahu, tapi menjadi pribadi yang selalu ingin tahu. Oleh karena itu milikilah sikap yang pertama yaitu kerendahan hati, merendahkan diri. Ya. Dan di ayat yang kedua satu lagi coba kita buka di Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama lagi yuk. 1, 2, 3. Tetapi
Puji Tuhan. Jadi di sini sekali lagi ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam, ternyata firman Tuhan itu akan selalu mereminder kita, memberikan peringatan-peringatan agar kita selalu bertindak hati-hati. Dalam kita memutuskan sesuatu, dalam kita memilih jodoh, dalam kita bekerja ya, dalam kita mungkin juga membeli barang sesuatu dan sebagainya, mau berinvestasi dan sebagainya teman-teman. Firman Tuhan akan selalu senantiasa menuntun, mengingatkan supaya kita berhati-hati. Sehingga teman-teman gak usah ditanya lagi. Di dua firman ini dalam Mazmur maupun Yosua ini teman-teman diberikan juga janji Tuhan. Di mana dikatakan ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam. Mazmur dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, ya, yang tidak pernah kekurangan berkatnya, ya, tidak akan pernah kekurangan. Demikian dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan apa? Segala sesuatu yang diperbuatnya akan berhasil. Inilah janji Tuhannya, tetapi perintahnya jangan lupa, kita juga harus lakukan. Jangan hanya fokus kepada janjinya, tapi perintahnya, renungkanlah firman itu siang dan malam. Amin. Sehingga disitulah saya yakin dan percaya ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, apa yang kita lakukan dan perbuat akan dibuatnya berhasil. Dan sikap yang kedua setelah kita merendahkan diri teman-teman ya, kita mau selalu haus akan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Sikap yang kedua yaitu adalah di mana kita bertindak untuk mau melayani. Ketika kita merendahkan diri identik dengan orang yang mau melayani. Ya, orang yang mau memberi terlebih dahulu, orang yang mau mendahului terlebih dahulu. Mendahului untuk memberi dulu atau mungkin mempersilakan orang dahulu, tidak memikirkan dirinya sendiri atau menjadi pribadi yang egois. Ya. Dimana kalau hari ini teman-teman ya, kita melihat pergaulan orang-orang anak-anak itu lebih condong kepada yang namanya selfish ya, atau mementingkan hanya kepentingan sendiri teman-teman. Ya ini nggak tahu ya, ini relate apa enggak teman-teman ya. Tapi saya kepikiran gini, kenapa sih kok sekarang kayaknya produksi barang tertentu contohnya ya, selalu dibuat limited gitu ya. Ya, nggak bisa lagi diproduksi massal. Satu memang secara strategi marketing itu akan memberikan keuntungan seperti itu ya. Tapi menjadi satu eksklusivitas nggak sih kepada salah satu orang yang memilikinya. Contohnya dia akhirnya lebih merasa punya pride seperti itu ya. Terus merasa oh ini privilege loh, gue mampu, gue ini gitu ya. Tapi dia tanpa memikirkan orang lain. Pada akhirnya dia akan menjadi pribadi yang egois tadi. Nah sehingga disinilah kenapa sikap yang kedua. Kita harus menjadi pribadi yang mau merendahkan diri dan mau melayani. Sebab satu firman Tuhan di Roma 12 ayat yang ke-10, kita buka sama-sama. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini ada satu perintah, hendaklah kita saling dikatakan. Saling itu harus menjadi yang pertama teman-teman. Dan kata saling ini identik dengan kata melayani. Sehingga ketika kita melayani hendaklah kita harus saling terlebih dahulu ya. Demikian juga dikatakan saling memberi hormat. Saling memberi hormat di sini identik dengan melayani. Jadilah hari ini teman-teman semua menjadi pribadi yang melayani. Saya rasa teman-teman di gereja base ini untuk tantangannya untuk kita melayani gak kurang banyak teman-teman ya. Bayangkan gereja setiap minggu bongkar pasang ya. Ini meskipun kita bisa cuma ngangkat kursi gitu ya. Ini sudah banyak sekali ini effortnya untuk melayani. Tadi katanya teman kita Excel kan ini dalam program diet gitu ya. Hansen bilang, wih gila Excel nih cepet banget gitu ya. Tapi tahu nggak kuncinya apa? Salah satunya saya lihat nih anak rajin tiap minggu ya. Bukan cuma angkat kursi, angkat panggung gitu ya. Angkat ini nih yang di belakang ini ya. Nah makanya teman-teman kalau mau mungkin badannya lebih slim, nah, hari Sabtu dan Minggu silahkan hadir ya.
Nah, jadi itu mungkin salah satu kuncinya teman-teman. Ya, itu gereja kita ini bukan satu kekurangan ladang untuk melayani. Tapi teman-teman juga di sini ketika kita melayani hendaklah melayani dengan tulus ya. Sebagaimana sikap melayani ini juga harus menjadi satu standar buat kita teman-teman sebagai anak-anak Tuhan. Sebab kalau kita tidak menjadi orang yang mau melayani berarti kebalikannya. Biasanya orang yang mau dilayani. Tetapi orang yang cenderung ingin dilayani ini adalah salah satu cirinya adalah orang yang selalu meminta. Ya. Salah satunya meminta lebih mau dihormati ya dan selalu minta dilayani. Sehingga disinilah teman-teman salah satu yang saya juga ingin sama-sama kita belajar. Ketika kita melayani, hendaklah kita mengurangi yang namanya sikap kritik atau mengomentari, ya. Karena hal tersebut ternyata dapat melemahkan iman seseorang. Kita tahu semua dalam divisi pelayanan pasti masih ada yang kurang, teman-teman. Ya, termasuk saya pun melayani masih ada yang kurang. Tapi di mana kita saling harus menguatkan bukan melemahkan. Semua datang kepada Tuhan hari ini untuk mau memberi diri melayani. Semuanya dalam keadaan kurang. Tapi disitulah kita harus menguatkan bukan melemahkan. Sehingga jangan lagi kita keluar cerita dengan orang-orang di luar sana. Yang pada akhirnya itu melemahkan. Oh gereja ini kurang ini, oh pelayanan ini kurang ini, kurang ini. Pada akhirnya orang akhirnya tidak mau datang ke gereja. Tidak mau datang kepada Tuhan. Ya. Disitulah sikap yang kedua untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sikap yang ketiga, bagaimana kita harus menjadi pribadi yang mau taat. Taat untuk tentunya menuruti firman-Nya. Sebab ketika kita menuruti setiap firman-Nya, melakukan perintahnya, maka otoritas Tuhan itu akan ada untuk kita teman-teman. Sebagai contoh dua pribadi dalam Alkitab teman-teman. Yang pertama yaitu pribadi Nuh, ya. Pribadi Nuh tahu mendapatkan tugas apa teman-teman? Bikin apa? Bikin candi? Bukan ya. Ini berarti salah baca Alkitab kalau bikin candi teman-teman ya. Bikin bahtera teman-teman ya. Bahtera Nuh ya saat itu dibangun di mana teman-teman? Di Pulau Bali? Bukan ya. Tapi di atas bukit saat itu ya. Nah teman-teman secara logika apakah mungkin kok Tuhan katanya kasih visi kepada Nuh ya untuk membangun bahtera yaitu di atas bukit. Secara logika ini rasanya mustahil ya. Bahkan mungkin saat itu Nuh menjadi cemoohan orang ya. Bahan gosip orang ya, berapa banyak orang akhirnya meremehkan dia. Tapi disitulah ketika firman Tuhan itu ada. Dia tetap taat, dia tetap buat bahteranya, dia tetap taat dengan bahan material yang terbaik yang Tuhan inginkan. Sehingga jadilah visi itu sebuah bahtera dan Nuh mendapatkan keselamatan. Nuh dan beserta keluarganya dan juga hewan-hewan yang saat itu Tuhan perintahkan untuk bawa diselamatkan. Hari ini firman Tuhan kenapa dengan keras kita dituntun kepada yang namanya kekudusan dan kesalehan. Anak-anak muda ini bukan lagi hal yang mungkin dikatakan mustahil di zaman ini. Pertanyaannya dengan siapakah kita bergaul? Dengan siapakah lingkungan kita? Kalau hari ini lingkungan kita, mohon maaf, dengan orang-orang mungkin juga yang mungkin tidak hidup dalam kekudusan dan kesalehan. Bagaimana kita menjadi orang pribadi yang kudus dan saleh? Teman-teman siapa di sini pernah melayani orang yang sakit? Ada? Nah, ketika teman-teman melayani orang yang sakit dilayani dengan orang yang sehat. Betul ya? Nah, orang yang sakit pasti berharap harusnya sembuh teman-teman ya. Kecuali yang pengen bolos terus, ya udah sakit aja gitu kan. Aduh, besok ada ujian, biasanya anak-anak sekolah nih ya.
Maunya sakit aja deh biar bolos gitu ya. Nah tapi teman-teman bahayanya begini. Kalau orang yang sakit tidak mau sembuh, sudah dirawat oleh orang yang sehat. Pada akhirnya mana yang akhirnya menjadi sembuh atau mana yang akhirnya menjadi sakit. Bisa-bisa orang yang tadinya sehat malah menjadi sakit teman-teman. Ya. Hari ini kalau kita dalam pergaulan yang tidak mau hidup dalam kekudusan dan kesalehan, bagaimana kita mau menjadi pribadi yang kudus dan saleh teman-teman. Ya. Kemarin saya ketemu teman-teman ya. Ternyata dia baru tahu katanya, oh dalam pekerjaan itu yang namanya entertain ya kepada klien itu mengerikan ya kok katanya ya. Mengerikannya gimana? Iya katanya bisa entertainnya tuh mungkin sogok uang gitu ya. Atau mungkin bikin dia sampai mabuk ya. Atau menjerumuskan kok katanya ya. Bisa dalam prostitusi juga katanya. Waduh ya. Nah waduh akhirnya saya memutuskan kok. Akhirnya saya keluar dari pekerjaan itu katanya ya. Nah saya bilang sama teman saya yang ini, itulah tindakan yang tepat teman-teman ya. Kenapa? Kalau dia yang sehat dalam lingkungan yang sakit terus-menerus bertahan, pada akhirnya sakit juga teman-teman ya. Oleh karena itu makanya di sini ingatlah kita untuk belajar taat kepada firman-Nya. Kenapa? Sekali lagi ketaatan akan menghasilkan otoritasnya Tuhan. Kita buka dalam Roma 8 ayat 28. Ini ayat favorit saya teman-teman ya. Coba kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Amin teman-teman ya. Jadi teman-teman coba renungkan hari ini setiap tokoh Alkitab yang melakukan ketaatan dalam firman Tuhan. Alkitab mencatat pada akhirnya teman-teman, luar biasa gak? Pada akhirnya dikatakan Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Contoh yang paling mengena yang menurut saya yang relate sama ayat ini sebagaimana Abraham teman-teman. Abraham pertama dia harus keluar dari zona nyamannya menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Dia belajar taat, dia dijanjikan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit. Begitu banyak ya. Istrinya yang sudah usia akan memiliki anak ya. Ketaatannya dia akhirnya janji Tuhan dipenuhi. Tapi ketika janji Tuhan telah dipenuhi, dia memiliki anak yang namanya seorang Ishak teman-teman ya. Apakah seorang ayah yang tadinya sudah menganggap ini loh ternyata Tuhan sudah menggenapi. Ternyata Tuhan masih lagi suruh persembahkanlah anakmu kepada Tuhan. Persembahkan dikatakan harus pada zaman dahulu, zaman perjanjian lama itu persembahan itu dipersembahkan di atas mezbah teman-teman ya. Disembelih seperti itu ya. Nah tetapi dikatakan firman Tuhan mencatat ketika Abraham hendak menyembelih Ishak, maka suara Tuhan muncul ya, menghentikan dan menggantikan Ishak dengan domba yang tersangkut semak duri. Dan disitulah teman-teman ketika kita taat ya, apapun yang mungkin hari ini kita ditantang untuk menyerahkan apa, mungkin menyerahkan pekerjaan kita ya, menyerahkan apa yang kita sukai, hobi kita, ataupun mungkin sekalipun hari ini mungkin ada di sini orang tua yang tiba-tiba anaknya diminta untuk diserahkan kepada Tuhan ya. Ingat, Tuhan tidak pernah minta harta kita. Tuhan tidak pernah mau ambil yang mungkin yang paling berharga di dalam hidup kita. Tapi Tuhan selalu mau yang namanya kekhawatiran kita. Maka dari itu ketika kekhawatiran Abraham muncul,
diambil, dan disitulah kebaikan itu nyata. Otoritas Tuhan itu nyata. Kebaikan Tuhan itu ada untuk Abraham. Demikian dengan saya dan Anda, teman-teman. Saya yakin di sini berapa banyak hari ini sebenarnya yang sudah punya panggilan untuk melayani Tuhan. Sejak mungkin SMP, SMA, ya. Ada nggak teman-teman di sini yang sudah punya panggilan untuk melayani Tuhan? Tapi mungkin hari ini kadang masih ragu, masih terganjal. Oh, saya masih punya kesibukan, saya punya karir, saya masih punya kepentingan ini dan itu. Yuk teman-teman, saya undang teman-teman untuk belajar taat. Karena yakinlah Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, teman-teman. Oleh karena itu, di poin yang keempat, yang terakhir. Di mana ketika kita telah merendahkan diri, kita belajar untuk melayani dan belajar untuk tetap taat. Ternyata kita juga harus sadar selalu bahwa di dalam Roh Kudus, iman bersama dengan Roh Kudus ternyata menghasilkan satu pengharapan yang besar, teman-teman. Ada satu rahasia besar yang hari ini saya juga akan bagikan, teman-teman. Kita buka dulu di Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15, oke. Firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berarti hari ini dalam iman dan Roh Kudus akan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ada kekuatan daripada Roh Kudus yang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bukan lagi dengan apa yang standar dunia dapat berikan, teman-teman. Ya. Satu rahasia yang besarnya apa? Coba kita buka di Matius 5 ayat yang ketiga. Judulnya tentang ucapan berbahagia. Kita baca sampai ayat yang ke-12, ayat 3 sampai 12, bergantian. Yang nona dan nyong, ya. Orang udah pernah ke Kupang semua toh. Udah tahu lah ya, nona yang mana, nyong yang mana ya. Kita baca sama-sama ya. Yang wanita, ya, nona yang ayat 3 dulu mulai, nyong yang genap, ya. 1, 2, 3. Yang di depan ini salah, ayat yang 3 dulu mulainya, oke. 1, 2, 3. Yang nona ini dari Kupang semua, yang sini yang Jakarta belum baca ini. Nona itu yang wanita ya. Yang 4 ayo, yang nyong, yang bapak-bapak nih ya, yang pria. 1, 2, 3. Berbahagialah orang karena mereka akan, ayat 5. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat 9. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 12 bersama-sama, 1, 2, 3. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ucapan berbahagia selalu dikatakan berbahagialah, berbahagialah. Satu rahasia besar teman-teman, ketika kita telah memiliki iman dan dipimpin Roh Kudus, maka akan berlimpah-limpah pengharapan. Satu contoh kesaksian sebelum menutup firman Tuhan, teman-teman. Teman-teman tahu satu tokoh yang namanya Nick Vujicic.
Ya, teman-teman boleh search atau pernah dengar, dia adalah seorang pria yang lahir tanpa anggota tubuh yang lengkap seperti kita. Kita punya tangan, kita punya kaki, tapi dia terlahir hanya sebatas badan. Dia tidak memiliki tangan dan kaki yang normal seperti kita, teman-teman. Teman-teman, ketika kita melihat seorang pribadi Nick Vujicic secara mata jasmani, apa yang engkau pikirkan? Yang saya pikirkan, teman-teman, dan saya yakin teman-teman juga pikirkan, adalah masa depan orang ini tidak mungkin secerah saya. Kenapa? Gak punya tangan, Kak, gak punya kaki, gimana mau hidup, gimana mau kerja? Betul ya? Tapi ayahnya, ibunya, termasuk Nick Vujicic, dia tidak pernah menyerah. Dia fokus berdoa mencari visi Tuhan dalam hidupnya. Dan dia terus percaya bahwa rancangan Tuhan itu tetaplah sempurna. Tidak pernah rancangan yang gagal. Maksudnya rancangan yang sempurna bagaimana, Kak? Kalau kita melihat menilai secara mata jasmani aja, kita melihat ini rancangan Tuhan yang gagal. Tuhan gagalin nih. Dia lahir gak punya tangan, gak punya kaki. Gak mungkin masa depannya sama kayak saya. Tapi disitulah ketika dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tidak pernah yang namanya mengeluh, ya. Tapi firman Tuhan berkata apa tadi? Berbahagialah. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Orang yang haus dan lapar akan dipuaskan. Orang yang murah hatinya mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka adalah anak-anak Allah. Sebab kebenaran mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Dari sini kita akan melihat dan belajar teman-teman dari kisah ini. Berbahagia itu bukan standarnya dunia, teman-teman. Tapi ketika ada iman tadi yang dilimpahkan oleh damai sejahtera dan sukacita. Dan ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Maka disitulah sukacita, pengharapan yang sejati itu ada dalam diri kita. Disitulah berbahagia yang sejati, teman-teman. Sehingga taatnya kepada visinya Tuhan, sehingga hari ini kita melihat seorang Nick Vujicic, meskipun secara jasmani dia tidak sempurna, tapi dia bisa memberikan dampak, memberitakan bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal, rancangan Tuhan tidak pernah kecelakaan bagi hidupnya, dan dia bisa menjadi berkat untuk menguatkan banyak orang. Sehingga hari ini pun kita melihat dari kekurangannya kita bisa melihat kebahagiaan yang sejati ketika dia memiliki Tuhan. Amin. Disitulah kita, teman-teman, hari ini jangan pernah berbahagia karena hari ini kita telah mencapai sesuatu yang mungkin dalam dunia kita bisa banggakan. Tapi hari ini milikilah Roh Kudus supaya kita berkelimpahan dalam pengharapan. Sehingga kita dikala sedih, dikala duka, kita akan ingat bahwa Roh Kudus sebagai Roh penolong, Roh yang sejati, Roh kebenaran akan menguatkan kita, akan memberikan kita pengajaran yang benar sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan dalam firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu ya. Saya minta WL untuk maju ke depan juga. Mari kita tenang sejenak teman-teman ya. Sambil kita memejamkan mata dan pikiran kita, renungkan kembali apa yang hari ini kita telah dengar. Iman yang dipimpin Roh Kudus. Milikilah karakter hari ini untuk selalu merendahkan diri, untuk selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita akan punya kehausan untuk mencari terus kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, waktu demi waktu.
Dan kita akan senantiasa rindu untuk diajar, rindu untuk mendengar firman Tuhan. Bukan menjadi pribadi yang sok tahu. Dan yang kedua, milikilah sikap untuk mau melayani. Bagaimana hari ini Roh Kudus akan memimpin imanmu kalau hari ini engkau tidak mau menjadi pribadi yang mau melayani. Dan yang ketiga, belajarlah untuk taat. Hari ini firman Tuhan senantiasa diperdengarkan. Bukan hanya janjinya, tapi juga setiap perintahnya. Marilah menjadi pribadi yang mau melakukan setiap perintahnya. Nuh, Abraham keluar sebagai pemenang. Bukan karena kekuatan mereka, kehebatan mereka, tapi setiap mereka yang mau taat kepada firman-Nya dan melakukannya. Dan yang terakhir, bersama Roh Kudus kita akan tahu bahwa dalam iman dan Roh Kudus yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka hati kita ini akan berlimpah dalam pengharapan. Berlimpah dalam pengharapan di mana kita tahu dunia ini akan semakin gelap, semakin sulit. Orang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi pribadi yang egois, tidak mementingkan agama, tidak menghormati orang tua. Oleh sebab itu, Roh Kudus sumber pengharapan kita akan senantiasa mengingatkan, mengajar, menginsyafkan, menuntun kita kepada kebenaran. Dan kita akan melihat senantiasa bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah rancangan kecelakaan, tapi satu rancangan damai sejahtera dan penuh sukacita dan rancangan yang sempurna. Kita nyanyikan refnya saja, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan. Sambil kita mengangkat tangan kita ke atas, katakan bersama-sama sekali lagi. satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan, Engkau sumber Tuhan menyembuhku. Tuhan memulihku. Sekali lagi katakan bersama. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku. Tuhan pemuliku. Glory, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami telah diperdengarkan firman-Mu. Iman kami tidaklah bertumbuh jika mana Roh Kudus tidak memimpin hidup kami ya Bapa. Sehingga kami hari ini biarlah Roh Kudus tetap tinggal dan mengajar, menuntun kami kepada kebenaran yang sejati.
Bapak, kami mau berdoa untuk setiap teman-teman di tempat ini. Bila mana datang juga masih dalam pergumulan. Baik itu dalam pekerjaan, rumah tangga, sakit penyakit ya Bapak. Kami mohon kemurahan-Mu. Tuhan yang pasti akan sanggup menolong pribadi lepas pribadi ya Bapak. Terlebih kami juga ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapak. Berikanlah hikmat dan kekuatan. Agar kami lebih kuat ya Bapak daripada setiap intimidasi roh jahat yang membelenggu setiap kami ya Bapak. Sehingga kami bisa saling menguatkan, memberkati setiap teman-teman kami juga ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dan mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap persembahan dari jemaat, kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini diberkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan berikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jagalah lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, kesehatan mereka juga. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita menerima berkat itu pasti, tapi yang sulit adalah menjaga hati kita. Oleh karena itu, marilah kita dekapkan kedua tangan kita di dada, supaya kita senantiasa diingatkan firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan jadilah berkat. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti dan dia akan datang kedua kalinya untuk menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.